Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Habibah dengan NIM 21105030091, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kodikologi dan tekstologi. Yang pertama, naskah dan prasasti. Naskah pada umumnya berupa buku atau bahan tulisan tangan. Sedangkan prasasti berupa tulisan tangan pada batu, seperti andesit, berporus, batu putih. Naskah pada umumnya panjang karena memuat cerita lengkap, sedangkan prasasti pada umumnya pendek karena memuat soal-soal yang ringkas saja, misalnya pemberitahuan resmi mengenai pendirian bangunan suci. Naskah pada umumnya anonim dan tidak berangkat tahun, sedangkan prasasti sering menyebut nama penulisnya dan ada kalanya memuat angka tahun yang ditulis dengan angka atau sengkalan. Naskah berjumlah banyak karena disalin, sedangkan prasasti tidak disalin sehingga jumlahnya relatif tidak kurang lebih 500 buah. Definisi naskah menurut KBBI itu ada 4, yaitu yang pertama karangan yang masih ditulis dengan tangan, yang kedua karangan seseorang yang belum diterbitkan, yang ketiga bahan-bahan berita yang siap untuk diset, yang keempat rancangan. Sedangkan naskah dalam filologi adalah suatu dokumen yang ditulis atau di dalamnya terdapat hasil tulisan tangan, baik berbahan kertas, daluang, lontar, bambu, kulit, kayu, rotan, dan lainnya yang masih perlu diperbaiki dan dianalisa kembali. Perbedaan naskah kodikologi dan tekstologi adalah kodikologi itu ilmu tentang pernaskahan sebagai alas tulis atau ilmu yang khusus mengkaji wujud fisik. Sedangkan tekstologi itu ilmu tentang teks sebagai yang tertulis di dalam naskah tersebut. Sedangkan tekstologi di sini adalah ilmu yang mempelajari tentang apa-apa yang tertulis di dalam naskah. Istilah kodikologi berasal dari kata Latin codex, bentuk tunggal, bentuk jamak, kodis, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi naskah, bukan menjadi kodeks. Sri Wulandrujiati Mulyadi mengatakan kata codex atau kodeks dalam bahasa Latin menunjukkan hubungan yang pemanfaatan kayu sebagai alas tulis, yang pada dasarnya kata itu berarti teras batang pohon. Kata kodeks kemudian di berbagai bahasa dipakai untuk menunjukkan suatu karya klasik dalam bentuk naskah. Sedangkan kodikologi, Hermann dan Huysmans menjelaskan bahwa istilah kodikologi diusulkan oleh seorang ahli bahasa Yunani, Alphonse Dain, dalam kuliah-kuliahnya di École Normale Supérieure Paris pada bulan Februari 1944. Akan tetapi istilah ini baru terkenal pada tahun 1949 ketika karyanya Les Manuscrits diterbitkan pertama kali pada tahun tersebut. Dain sendiri mengatakan bahwa kodikologi adalah ilmu mengenai naskah-naskah dan bukan mempelajari apa yang tertulis di dalam naskah. Dain juga menegaskan walaupun kata kodikologi itu baru, ilmu kodikologinya sendiri bukanlah hal yang baru. Karena naskah merupakan warisan tertulis, secara sederhana jawabnya adalah daerah-daerah atau kawasan yang memiliki huruf daerah. Selain kawasan yang mempunyai huruf daerah, ada juga daerah yang mewariskan budaya lewat aksara Arab. Daerah-daerah tersebut juga merupakan sumber naskah atau tempat penyimpanan naskah. Unsur-unsur kodikologi ada 7, yaitu yang pertama tempat penyimpanan naskah, yang kedua alas naskah, yang ketiga cap kertas watermark dan countermark, yang keempat umur dan daya tahan, yang kelima penulisan, yang keenam iluminasi, dan yang ketujuh ilustrasi. Alur-alur penelitian ada 7. Yang pertama, penentuan teks diuji dalam 3 aspek, yaitu potensi naskah, metode dan pendekatan, konteks yang akan diteliti. Yang kedua, inventarisir teks, terdiri dari katalog naskah, buku-buku yang mengupas naskah, artikel-artikel jurnal, penelusuran naskah perorangan, database naskah online. Yang ketiga, deskripsi naskah, terdiri dari judul naskah, tempat penyimpanan naskah, nomor naskah, ukuran naskah, jumlah halaman, jumlah baris, huruf, bahasa tinta, alas naskah, garis tebal, dan garis tipis dalam watermark, kondisi naskah, dan kolofon. Yang keempat, perbandingan naskah dan teks, terdiri dari 3, yaitu hanya dilakukan jika naskah lebih dari 1. Yang kedua, dalam naskah yang dibandingkan adalah jenis kodikologinya. Yang
Terakhir, perbandingan teks tersebut meliputi struktur linguistik, varian bacaan, alur cerita, waktu penyalinan. Dan yang kelima, suntingan teks. Yang keenam, terjemahan teks. Dan yang ketujuh, analisis isi. Presentasi yang selanjutnya mengenai tekstologi. Tekstologi adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk teks, yaitu meliputi penjelmaan dan penurunan teks sebuah karya sastra, penafsiran dan pemahamannya. Untuk memahami penjelmaan dan penurunan teks di sini, peneliti harus memahami terlebih dahulu karakteristik penurunan teks berikut dengan karakteristik tiap-tiap jenis teks. Sedangkan untuk menafsirkan eksistensi teks berikut dengan pemahaman isinya, peneliti hendaknya memahami penelitian teks. Karakteristik teks lisan. Kepandaian, keterampilan berkomunikasi manusia yang pertama-tama diperoleh ialah keterampilan berkomunikasi secara lisan. Keterampilan ini diperoleh manusia karena mereka memiliki rongga mulut yang memungkinkan untuk memproduksi suara yang bermacam-macam dan memiliki volume otak sebesar 1500 cc. Kedua, potensi tersebut saling melengkapi secara sistemik sehingga melahirkan bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi di antara mereka. Sinergi di antara keduanya melahirkan bahasa yang sangat kompleks, bahkan sampai pada pengabstraksian semua fenomena yang dijumpainya. Adapun prinsip-prinsip dalam tekstologi menurut Berit, yang pertama yaitu tekstologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sejarah teks suatu karya. Yang kedua, penelitian teks harus didahulukan dari penyuntingannya. Yang ketiga, edisi teks harus menggambarkan sejarahnya. Yang keempat, tidak ada kenyataan filologi tanpa penjelasannya. Yang kelima, secara metodis, perubahan yang diadakan secara sadar dalam sebuah teks harus didahulukan daripada perubahan mekanis. Yang keenam, teks harus diteliti sebagai keseluruhan. Yang ketujuh, bahan-bahan yang mengiringi sebuah teks harus diikut sertakan dalam penelitian. Yang kedelapan, perlu diteliti pemantulan sejarah teks sebuah karya dalam teks-teks dan monumen sastra lain. Teks pada umumnya disalin dengan tujuan tertentu. Frekuensi penyalinan naskah tergantung pada penyambutan masyarakat terhadap suatu naskah tersebut. Dalam hal teks profan yang dianggap milik bersama, frekuensi tinggi penyalinan menunjukkan bahwa naskah itu sangat digemari. Sedangkan sebaliknya merupakan petunjuk kurang populernya suatu naskah. Berlawanan dengan teks profan, teks sakral yang mungkin merupakan milik keraton dan hanya dibaca di kalangan keraton saja, tidak banyak disalin sebab dipandang kesakralannya itu akan berkurang karena penyalinan tersebut. Selanjutnya yaitu kritik teks, memberikan evaluasi terhadap teks, meneliti dan menempatkan teks pada tempatnya yang tepat. Kegiatan kritik teks tersebut bertujuan untuk menghasilkan teks yang sedekat-dekatnya dengan teks aslinya atau constitution textus. Inilah tugas utama filologi, yaitu melalui kritik teks memurnikan teks. Teks yang sudah dibersihkan dari kesalahan-kesalahan dan tersusun kembali seperti semula dapat dipandang sebagai tipe mula arketip yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai sumber untuk kepentingan berbagai penelitian dalam bidang ilmu-ilmu lain. Reynolds dan Wilson menambahkan bahwa kesalahan yang terjadi dalam penyalinan teks dapat dibagi atas 6 macam, yaitu kesalahan yang disebabkan oleh tulisan tangan dalam teks aslinya kurang jelas sehingga penyalin mengacaukannya dengan huruf yang mirip. Yang kedua, adanya pergeseran lafal sehingga menimbulkan kecenderungan penyalin untuk mengubah ejaan aslinya. Yang ketiga, penghilangan beberapa huruf yang disebut haplografi. Penghilangan itu terjadi karena mata penyalin melompat maju dari satu perkataan ke perkataan yang sama disebut saut, dememe, au meme. Penghilangan atau pelompatan itu dapat terjadi dalam satu baris, satu bait, bahkan dalam beberapa baris. Yang keempat, tambahan beberapa huruf atau kata yang diulang oleh penyalin yang disebut ditografi. Yang kelima, tukaran ditemukan jika pemakaian huruf terbalik atau baris puisi tertukar. Yang terakhir, tularan adalah perkataan-perkataan terkena pengaruh perkataan lain yang baru saja disalin sehingga meniru bentuknya. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.